Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk tema hal yang dia fokuskan untuk saat ini. Oke, sebelum dimulai langkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya. Oh ya, saya juga lagi mau buka graffiti gitu. Kalau ada yang mau pesen graffiti nama, bisa ya. Per hurufnya itu 15.000 ya. Terus jangan lupa diklik super thanks-nya ya. Yang males nonton versi mendalam, kalian bisa ke TikTok atau ke Snack Video ya. Udah ada, jadi kalian bisa lihat aja. Itu versi singkatnya. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Hal yang dia fokuskan untuk saat ini. Bayangin orangnya ya. Oke. The sun. Oh my god. Oke, aku agak paham. Ini dari versi Lenormandnya ya. Apa sih yang dia fokuskan untuk saat ini? Dia pingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Mungkin materinya udah cukup, mungkin kehidupan dunianya udah dirasa mapan. Cuman dari yang lagi dia fokuskan itu lebih ke kehidupan percintaannya dia. Terutama ini lebih spesifikasi ya. Jadi dia pingin punya kehidupan dimana kehidupan percintaannya itu jauh lebih baik. Tapi ini dia lihat dulu sumbernya nih dari mana biar percintaannya dia tuh jauh lebih baik. Yaitu sumbernya ada di perbaikan pribadinya dia gitu loh. Mungkin selama ini dia tipe orang yang manipulatif gitu ya, tipe orang yang narsistik gitu. Di sini ada bacaan seperti itu, di kepala saya ada bacaan seperti itu ya. Jadi sorry, ini ada garet-garet nih kalau tangan saya kukunya panjang, harus segera dipotong sebenarnya. Cuman saya nggak sempet, akhirnya saya nunggu waktu kan. Kalau untuk muslim kan Senin, Kamis, Jumat ya, itu kelewat terus gitu loh. Akhirnya kalau misalnya ada yang gatel gitu ya, saya garuk luka gitu. Memang agak sensitif sih. Nah, di sini seperti ini ya. Oke, sebentar. Jadi yang dia fokuskan saat ini ya, dia memang lagi memfokuskan ke diri pribadinya sendiri gitu, untuk menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik. Mungkin selama ini tipe orang yang kekanak-kanakan walaupun gak ada gambar anak. Mungkin tipe orang yang marahnya meledak-meledak gitu. Mungkin tipe orang yang apa yang terlihat gitu ya. Mungkin kadang dia tuh membangun image yang mungkin ada yang membangun image yang ternyata berlawanan dengan aslinya. Mungkin terlihat sabar, terlihat lemah lembut, padahal sebenarnya sarkastik, padahal sebenarnya temperamen gitu ya. Jadi dia lagi mempersiapkan pribadinya untuk kehidupan percintaannya dia gitu ya. Nah, ini dia cari akarnya ya, akarnya dari permasalahan di dirinya sendiri, dari pribadinya sendiri gitu. Dan dia pingin punya awal baru gitu loh, terutama dalam hal percintaan ya. Di sini bottom of the deck. Mungkin dia tersadar bahwasanya kenapa sih dalam hal percintaan gue tuh kayak gini terus gitu loh ya. Ternyata iya, nggak disalahkan dari pihak pasangan gue aja, ternyata ada dari diri gue mungkin yang manipulatif, yang narsistik, yang sarkastik gitu-gitu. Jadi akhirnya dia tersadar bahwasanya ini yang ngebuat gue itu
apa namanya, ini yang ngebuat pasangan gue tuh nggak nyaman gitu ya. Mungkin pasangan gue tuh ngerasa batinnya tuh nggak tenang bersama gue karena gue nah ada gambar anak-anak kan ya, mungkin karena gue mungkin emosinya meledak-meledak, padahal sebenarnya gue tuh selama ini harusnya merasa bersyukur, merasa beruntung dapet pasangan yang mungkin dewasa, tidak kekanak-kanakan, tapi justru lebih ke diri gue nya yang lebih kekanak-kanakan gitu ya. Mungkin pasangan dia sadar bahwa pasangan dia selama ini ya bisa memanage amarahnya, bisa stabil, tapi ternyata dari diri dianya yang nggak bisa gitu. Itu yang aku rasain kayak gitu. Jadi lebih ke dunia percintaannya dia, di mana akar permasalahannya itu ada di dirinya dia. Itu yang lagi dia fokusin. Jadi lebih ke perbaikan pribadi sih sebenarnya ya. Oke. Bagus lah, setidaknya dia sudah nyadar, apalagi dia mau memperbaiki. Biasanya orang nyadar aja tuh enggak gitu ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Iya, dia kadang tuh suka terbangun di malam hari, suka overthinking, suka susah tidur. Dia cari penyebabnya, ini kenapa sih permasalahan percintaan gue kayak gitu. Oh ternyata memang gue harus bisa healing, bisa sembuh gitu ya, dan menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik lagi. Kalau misalkan gue udah berakhir, ya udah gue harus segera move on. Mungkin agak berat, kenapa? Karena mungkin polanya gitu-gitu aja, dan mungkin dia bingung untuk memutus pola itu. Ini ada desan ya, ini luar biasa, desannya sampai 2 gitu. Jadi dan ya akhirnya mungkin ada beberapa dari yang nonton ini, orang yang kalian dilingkan ini akhirnya tersadar gitu, ada yang lagi terbangkit spiritualnya dan mencoba berusaha untuk move on dari masa lalunya yang kurang baik menuju pencerahan gitu ya. Dan itu sih yang aku lebih rasain, ke yang lebih ke dunia percintaan. Apa sih yang dia fokuskan untuk saat ini? Perbaikan diri, dimana memang dia mau mempersiapkan untuk masuk ke dunia percintaan yang baru, karena dia sadar gitu bosnya, kalau gue nggak berubah jadi orang yang jauh lebih baik, percintaan gue tuh kayak gini terus. Jadi memang nggak salah pasangan gue sih, lebih ke diri gue nya yang memang mungkin egois, manipulatif kayak gitu ya. Mungkin juga sering berkhianat ya. Akhirnya mungkin misalkan dia menghadirkan orang ketiga dan dia dikhianatin balik, karena dia dapat keadilannya. Ternyata dia sudah merasakan, oh dikhianatin tuh nggak enak gitu ya. Terus lebih ke belajar pasrah, ikhlas, menyerahkan semuanya sama Allah gitu kan, dan berusaha untuk menjaga kestabilan hati gitu ya. Mungkin selama ini up and down, mungkin selama ini meledak-ledak gitu kan. Dia pingin banget gitu sebenarnya ya, ada pasangan yang seimbang gitu, pasangan yang balance. Dia sih kayak dihadapkan kepada 2 pilihan nih gitu ya. Sebenarnya dia tuh masih mengamati kamu dari jauh gitu, cuman masih belum bisa move on. Cuman memang di sini kayak ada keterbatasan lingkungan, seperti mungkin jarak gitu, mungkin ada restu orang tua yang terganjal gitu ya. Mungkin dia juga pernah sakit hati sama kamu, atau kamu pernah dibuat sakit hati sama dia gitu. Jadi ya itu tadi, dia lagi fokus ke dalam dirinya, untuk perbaikan dirinya dia. Nih ada third party ya gitu. Ya memang dia mau punya awal baru sih sebenarnya, cuman ya dia menarik diri dulu untuk lebih untuk lebih memperbaiki dirinya gitu loh. Ya gitu. Jadi kalau ditanya fokus dia untuk saat ini ya perbaikan diri, untuk yang berefek itu nantinya kepada hubungan hubungan percintaannya gitu ya. Oke, aku mau pakai kartu, udah lama banget. Aku mau banyak tapi gimana ya, udah lama nih nggak pakai wisdom oracle. Bentar, ngambilnya agak susah. Oke, coba kita pakai oracle satu lagi, once more. Oke. Fokus dia untuk saat ini. Oke, pakai yang ini ya. Oke.
Apa sih yang dia fokusin? Oh, iya, eh begitu penyelesaian masalah sih ya. Kenapa dalam hidupnya begitu banyak kekacauan dan konflik gitu? Oh, ternyata memang gue harus jadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau misalkan gue tidak berubah ya hidup gue tuh akan seperti ini terus. Jadi ya kesadaran diri untuk menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu, bukan berarti negatif ya, tapi lebih ke mungkin selama ini udah baik dan Allah mungkin pinginnya lebih baik lagi. Bless ya, memang ingin menjadi apa, fokus dia ingin menjadi sosok seseorang yang bisa diberkati atau banyak berkat gitu ya. Dan dia lagi mencoba untuk dari mana sih mulainya gitu, gimana sih caranya, itu dia lagi banyak baca buku referensi gitu ya, entah itu nonton di YouTube segala macem, pokoknya dia cari gitu. Mungkin selama ini orang yang kalian dilingkan itu juga orangnya kaku, tapi ya dia berusaha untuk lebih fleksibel. Kaku dalam artian maunya tuh apa-apa diturutin gitu, maunya tuh harusnya ya itu tadi ego ya, apa-apa tuh harus ikutin kata dia, nggak boleh kata orang lain gitu kan. Jadi harus saklek, sebenarnya kan kayak gitu capek. Tapi kalau kita fleksibel, misalkan kita boleh ya punya rencana, tapi kan Allah yang nentuin. Misalkan kita mau ke A, tapi ternyata di tengah jalan berubah, dia nggak bisa nerima perubahan itu, jadi harus sak gitu, orangnya kan capek. Nah ya memang selain dia apa ya, membaca referensi atau uh, uh, dari internet, dia juga masuk ke dalam dirinya gitu loh. Dimana memang ketika kamu mengenal dirimu, maka sebenarnya kamu mengenal Tuhanmu, itu ada gitu ya. Nah dia lagi banyak memperbaiki diri sih yang aku rasain, dan lagi senang di rumah karena nggak ada yang lebih damai selain di rumah. Terus berkata mengenai suatu kebenaran ya, dan uh, waktunya dia tahu waktunya untuk pergi dari hal-hal yang negatif, dan dia mau apa ya, menjadi sutradara dalam hidupnya yang jauh lebih baik gitu ya. Ini seperti pesan di dalam botol gitu. Oh ternyata kenapa sih hubungan gue tuh selalu enggak baik kayak gini. Oh ternyata hikmahnya adalah ya dari diri pribadinya gue sendiri yang harus gue perbaikin gitu ya. Dan dia lagi bersih-bersih gitu dari hal-hal yang gak baik. Dia pingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dia juga sabar menunggu waktu yang tepat karena dia gak mau berputar di situ-situ aja. Dia gak mau lagi galau gitu kan, milih mana yang baik mana yang enggak gitu. Memang dia lagi di masa kegelapan sih ya. Tapi ini nantinya ada desan akan terang dengan sendirinya gitu, tapi diikuti karena dari perubahan dirinya. Kalau misalnya dia nggak berubah, nggak akan ada matahari dalam hidupnya dia gitu. Mungkin selama ini dia menyamaratakan bersikap ke orang, padahal sebenarnya orang itu kan beda-beda dan diperlakukannya harus beda-beda gitu ya. Memang dia pengen punya awal baru dalam hal percintaan, tapi someday buahnya akan dia dapat, pelangi yang dia dapatkan kan sesuai dengan badai yang dia lewati, dan dia akan punya kebahagiaan itu. Jadi memang untuk saat ini fokusnya dia lebih ke perbaikan diri ya, karena dia mau bersih-bersih dari hal yang negatif dalam dirinya. Dia tahu, dia sadar, dan dia mau merubah itu. Terus ya dia dari mana caranya, dia banyak banget baca, belajar gitu kan. Kadang dia juga suka terbangun di malam hari untuk lebih bisa flashback masuk ke dalam dirinya kayak gitu ya. Sekarang kita cek untuk zodiaknya. Azan, kalau misalkan azan nanti kita matiin dulu ya. Oke, di sini zodiaknya ada Pisces ya, Pisces, ada Aries lagi. Kalau misalnya zodiak kalian nggak ada, bukan berarti nggak resonate, tapi lebih ke mana yang jauh lebih kencang energi. Virgo, Aquarius. Oke, jadi zodiak ada Pisces, Aries, Virgo, dan Aquarius ya. Oke, untuk kata-kata sebentar aku ambil dulu untuk kata-kata penunjangnya.
Oke. Ada time, ya tadi ada time time and go, itu memang ada waktu dimana dia akhirnya tersadar gue nggak bisa terus kayak gini, harus ada perubahan yang jauh lebih baik. Oh ternyata dimulai dari mana, gue harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dia lagi humor ya, mungkin karena dia orangnya selama ini kaku, dia mau lebih fleksibel, mau lebih bisa ngelucu, bisa juga gitu. Atau kalau orang ngelucu dia tuh nggak baper gitu ya. Seiring berjalannya waktu, umur, akhirnya dia tersadar bahwasanya umur itu adalah pasti, tapi kalau dewasa itu pilihan. Dan dia memilih untuk bergerak, move ya. Terus sun, lihat sun ya, memang dia akan mendapatkan mendapatkan mataharinya gitu ya. Hidupnya akan terang, akan cerah. Dua lagi deh, confidence ya. Ya dia akan jadi orang yang jauh lebih percaya diri. Mungkin selama ini dia ada yang insecure, ada yang enggak pede ya, karena dia belum tahu gitu titik akarnya yang harus diperbaikin yang mana gitu ya. Mungkin nanti ketika dia sudah menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik, dia akan jauh lebih bisa percaya diri. Satu lagi deh, help ya. Dia lagi mencari pertolongan juga sih ya, untuk gimana sih caranya kayak gitu. Sekarang kita ke tadi 7 ya, kita ke angka 7 juga deh. Oke, biasanya kan 5 ya, aku ambilnya 7. Oke, ada 8. Wah, sekarang di TikTok lagi rame. Aku seleranya Zafir gitu ya. 8 lagi. Angel number 8 tuh bagus. Oke, angka yang tidak putus kalau di Chinese ya. 8. Oke, ada 7 ya arti ya. Terus keren. Kayaknya bener-bener deh ini. Maksudnya dalam artian tuh ini tuh bener-bener nggak main-main gitu. 8, 6. Oke. 8, 6, 10. 10 lagi. Satu lagi. 3. 8, 6, 10, 3. Oke, sekarang kita ke 7 ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kita ke huruf. Oke, ada G, golf, kembali S, Sierra, K, kilo, blank, C, Charlie, A, Aura kasih bisa. Oke. Kita ke Sio. 7 juga atau 5? Bisikan aku sih 5. 7 deh biar rata ya. Oke, satu lagi, aku ngocoknya nggak ngeliat ya, nggak liatin ke kalian. Oke. Ada naga 647688 2000 2012. Ada kuda 667890 2002 2014. Ada ular 657789 2001 2013. Ada tikus 6072 8496 2008. Ada kuda 667890 2002 2014. Kambing 677991 2003 2015. Kerbau 61738597 2009. Oke, kita ke bulan. Oke. Ada Juni. Oke, ada Maret. Ada November. Ada Maret lagi. Ada November.
Januari di kota Dili. Februari, oke. Kalau menurut saya readingannya udah selesai. Jadi kalau ditanya fokus dia untuk saat ini, dia lagi fokus ke perbaikan diri karena dia mau memulai suatu hubungan percintaan, romansa yang jauh lebih baik. Jadi dimulai dari memperbaiki diri biar dia dapat sosok seorang yang jauh lebih baik juga, yang sama-sama baik dan bisa berjalan beriringan bersama-sama untuk hubungan berikutnya. Oke, kalau kalian malas nonton yang deep reading kayak gini, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.